Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan sama-sama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur dan memberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmat ke seluruh alam, memberi syafaat kelak di padang mahsyar. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat, dan tak terkecuali kepada para tabi'in dan tabi'in, hingga kepada kita yang tidak ada henti-hentinya berharap semoga kelak diakui umatnya yang mendapat syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum melanjutkan khutbah, khatib berpesan kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebab orang yang paling dekat dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang paling tinggi jabatan, bukan pula orang yang paling melimpah kekayaannya. Ini artinya muslim manapun tanpa memandang pangkat dan status sosial berkesempatan untuk meraih derajat takwa dan menjadi hamba paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jami'an, bersikap toleransi adalah mampu menempatkan diri pada suatu perbedaan keagamaan yang sudah menjadi sunatullah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang menganugerahi kebinekaan suku, budaya, bahasa, termasuk agama. Jika kita tidak moderat atau toleransi,
bingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana ayat yang sudah dibacakan khatib dalam mukadimah di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimat rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang artinya, jika Tuhan menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun mereka senantiasa berselisih dalam urusan agama, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Menurut kehendaknya, itulah Allah yang menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan pendurhakannya dari kalangan jin dan manusia semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah. Pengemis itu beragama Yahudi, sering kali mengatakan hal-hal buruk kepada Rasulullah SAW. Dirinya bahkan merasa jijik sekali dan muak jika mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai pengemis buta itu menuduh sang Rasul sebagai tukang sihir dan pembohong. Mendengar dan menyaksikan hal itu, Rasulullah sama sekali tidak benci kepada si pengemis itu. Beliau malah meluangkan untuk menyuapi makanan kepada pengemis buta itu. Si pengemis sama sekali tidak tahu bahwa yang menyuapinya ialah Nabi Muhammad SAW yang setiap hari dia caci maki. Usai wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq baru menggantikannya. Maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, anakku, hal apa yang belum dilakukan aku yang biasa dilakukan oleh Rasulullah?" Lalu Aisyah berkata, "Wahai ayahku, Rasulullah biasanya memberikan makan kepada pengemis buta yang beragama Yahudi di pojok pasar." Lalu sampai Abu Bakar ke pasar, pengemis buta itu bertanya, "Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa menyuapimu." Pengemis itu tidak percaya, lalu ia membalas perkataan Abu Bakar, "Apabila orang yang biasa mendatangiku datang, ia selalu menyuapiku. Ia juga menghaluskan makanan tersebut dan barulah memberikan kepadaku." Ucapan si pengemis tersebut membuat Abu Bakar terseduh seraya berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku merupakan salah satu sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ialah merupakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW." Pengemis buta yang mendengar Abu Bakar langsung menangis. Dirinya tak menyangka bahwa orang yang mencaci selama ini, yang dia hina dan dia caci maki, ternyata adalah orang yang menyuapi makanan setiap hari. "Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah melarangku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan tiap pagi. Ia begitu mulia," kata pengemis tersebut. Setelah kejadian itu, pengemis buta tersebut lalu masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Abu Bakar. Kisah tersebut menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW selalu bersikap ramah meski dengan orang yang menentang. Dia tidak dendam, marah, apalagi membencinya. Sebaliknya Nabi Muhammad malah menyayanginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti dari khutbah ini, mari kita terus menebar perdamaian di masyarakat kita, selalu menjadi model atau toleransi dalam beragama. Semoga kita bisa terus menebar kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan beragama dengan nilai-nilai dan sikap moderat dalam beragama, maslahat dalam hidup bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fi hadhihi al-yawm al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ash-shara'i wal zakati was sadaqati wal jihadil Qur'an wa jihadil ta'at. Taqabbal minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الله